Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana satu agama dapat memiliki begitu banyak lapisan makna? Dalam video kali ini kita akan menggali kedalaman Islam melalui berbagai pendekatan yang unik. Apakah Anda penasaran tentang bagaimana teologi, hukum, budaya, dan ekonomi saling berkaitan dalam memahami ajaran Islam? Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama-sama wawasan baru yang akan mengubah cara pandang kita terhadap agama yang kaya ini. Yang pertama yaitu pendekatan teologis. Pendekatan teologi dalam studi Islam adalah cara memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan. Pendekatan ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu berawal dari keyakinan yang dianggap benar dan mutlak adanya. Adapun yang kedua yaitu pendekatan fikih. Pendekatan fikih dalam studi Islam adalah cara untuk memahami agama Islam melalui hukum-hukum syariat yang dihasilkan dari ijtihad para fuqaha. Pendekatan ini sangat penting dalam studi Islam karena fikih berkaitan langsung dengan hukum-hukum keseharian umat Islam. Adapun yang ketiga adalah pendekatan sosial. Pendekatan ini mengkaji bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan masyarakat. Ini mencakup analisis tentang struktur sosial, norma, nilai, dan perilaku masyarakat Muslim. Misalnya, kajian tentang peran perempuan dalam masyarakat Muslim dan bagaimana interpretasi ajaran Islam mempengaruhi posisi mereka, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pendekatan ekonomi. Dalam pendekatan ini, Islam dilihat dari perspektif ekonomi, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini mencakup analisis tentang keadilan ekonomi, zakat, dan larangan riba. Pendekatan ini juga mencakup pengaruh ajaran Islam terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Adapun yang kelima adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi mempelajari praktek budaya dan tradisi masyarakat Muslim. Ini mencakup bagaimana ritual keagamaan, adat istiadat, dan kepercayaan lokal berinteraksi dengan ajaran Islam. Misalnya, studi tentang perayaan Idul Fitri dalam berbagai budaya Muslim di seluruh dunia. Yang keenam yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam adalah cara untuk menjelaskan konsep-konsep ajaran agama secara sistematis menggunakan pendekatan akal. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat suatu masalah dari sudut pandang filsafat dan memecahkannya dengan metode analisis spekulatif. Adapun yang ketujuh adalah pendekatan historis. Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui pikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah. Nomor 8 adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini melihat bagaimana ajaran Islam mempengaruhi psikologi individu dan kelompok. Ini termasuk studi tentang pengalaman spiritual, pengaruh ajaran terhadap kesehatan mental, dan juga pendekatan ini dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana ajaran Islam mentransformasi jiwa manusia. Masing-masing pendekatan ini dapat saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Islam dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan dinamis mengenai Islam. Mari kita ambil contoh puasa Ramadan sebagai tema yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pendekatan dalam mengkaji Islam. Pertama, pendekatan teologis. Puasa Ramadan dipandang sebagai kewajiban agama atau salah satu dari rukun Islam. Dalam konteks ini, kita dapat membahas ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan puasa, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan spiritual dari puasa, yaitu peningkatan ketakwaan. Nomor 2 yaitu dari sudut pandang pendekatan fikih. Dari perspektif fikih, puasa Ramadan melibatkan aturan yang jelas mengenai pelaksanaannya.
seperti waktu yang sudah ditentukan dari fajar hingga senja dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya hukum tentang orang yang sakit atau berpergian yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ini menunjukkan perbedaan pendapat di antara para madhab fikih. Yang ketiga yaitu pendekatan sosial. Puasa Ramadan juga dapat dilihat dari sudut pandang sosial, di mana praktek ini memperkuat solidaritas komunitas. Misalnya, banyak masyarakat yang berbuka puasa bersama dan berbagi makanan yang menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Ini juga bisa dilihat dalam konteks bagaimana puasa berkontribusi pada kegiatan amal dan pemberian kepada yang membutuhkan. Yang keempat yaitu pendekatan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, puasa Ramadan mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku belanja. Banyak pasar yang mengalami lonjakan penjualan makanan dan minuman menjelang buka puasa. Analisis ini dapat mencakup dampak ekonomi pada pedagang kecil dan industri makanan, serta kebiasaan masyarakat dalam pengeluaran selama bulan Ramadan. Nomor 5 adalah pendekatan antropologis. Dari perspektif antropologi, kita dapat melihat bagaimana puasa Ramadan dijalankan dalam konteks budaya yang berbeda. Misalnya, tradisi dan ritual yang ada di berbagai negara, seperti jenis makanan yang disajikan untuk berbuka puasa, dapat memberikan wawasan tentang identitas budaya masyarakat tersebut. Yang keenam, yaitu pendekatan filosofis. Secara filosofis, puasa dapat dianalisis sebagai praktek yang melibatkan refleksi diri dan pengendalian diri. Diskusi ini bisa mencakup pertanyaan tentang makna pengorbanan dan tujuan spiritual dari menahan diri, serta bagaimana ini berhubungan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Nomor 7 adalah pendekatan historis. Dalam konteks historis, kita dapat mengeksplorasi bagaimana puasa Ramadan telah diterima dan dipraktekkan sepanjang sejarah Islam. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan puasa di berbagai zaman dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat kondisi sosial dan politik. Nomor 8, pendekatan psikologis. Dari sudut pandang psikologis, puasa Ramadan dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Penelitian dapat mencakup bagaimana praktek puasa meningkatkan ketenangan pikiran, disiplin diri, dan mengurangi stres, serta bagaimana komunitas mendukung kesehatan mental selama bulan Ramadan. Dengan melihat puasa Ramadan dari berbagai sudut pandang ini atau dari berbagai pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang praktek ini dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim. Setiap pendekatan menyoroti dimensi yang berbeda-beda, tetapi semuanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih kaya dan juga mendalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Hari ini kita telah membahas pentingnya menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Dalam perjalanan spiritual kita, sangat penting untuk membuka pikiran dan hati, serta tidak terjebak dalam satu sudut pandang saja. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memahami perbedaan. Dengan menjelajahi berbagai perspektif, kita dapat menemukan keindahan dan kedalaman ajaran agama. Ketika kita mendengarkan dan belajar dari orang lain, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga membangun sikap toleransi yang lebih baik. Mari kita terus berdiskusi, bertanya, dan berbagi. Dengan cara ini, kita akan semakin mendekatkan diri kepada pemahaman yang lebih holistik tentang agama kita. Ingatlah, tidak ada satu seorang pun yang memiliki kebenaran mutlak. Mari kita jadikan dialog sebagai sarana untuk tumbuh dan belajar bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.